Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bista'in wa ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, kembali lagi bersama saya yaitu Ahmad Jubaidi dari semester 4 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen yaitu Bapak Idris SE SPD MPD, dan yang terhormat rekan-rekan seperjuangan dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas makalah saya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu 1. Bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam di dunia. 2. Bagaimana perekonomian di masa Rasulullah SAW. 3. Bagaimana perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. 4. Siapa sajakah tokoh pemikiran ekonomi Islam. 5. Siapa sajakah tokoh ekonomi Islam kontemporer. Oke, kita bahas yang pertama yaitu perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegangan teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi. Konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonomi. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase dasar-dasar ekonomi Islam, yang kedua fase kemajuan, dan yang ketiga fase stagnasi. Berikut penjelasannya. Untuk fase pertama yaitu merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di kemudian hari para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariat, dan dalam konteks ini para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Oke, untuk fase kedua ini dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi, dikenal sebagai fase yang cemerlang karena mengingatkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan secara bersamaan di sisi lain mereka menghadapi realistis politik yang ditandai oleh 2 hal. Pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuasaan regional yang mayoritas didasarkan para kekuatan atau power ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para pengusaha diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin lebar. Lanjut untuk fase ketiga. Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase ketutupnya pintu ijtihad atau independent judgments yang mengakibatkan fase ini menjadi fase stagnasi. Pada fase ini para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Terdapat sebuah gerakan pembaharu selama 2 abad
terakhir yang menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai sumber pedoman hidup, tokoh pemikir Islam pada fase ini diwakili oleh Syah Wali Allah dan Jamaluddin Al-Afghani. Sistem ekonomi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Pada hakikatnya, adanya sistem ekonomi Islam bukanlah respon dari adanya sistem ekonomi konvensional, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diangkat sebagai kepala negara, hal utama yang dilakukan Rasul adalah membangun sebuah kehidupan sosial yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Strategi-strategi Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Rasulullah membangun suatu strategi untuk mengubah keadaan negara Madinah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Strategi itu diantaranya yaitu: 1. Membangun masjid, 2. Merehabilitasi kaum muhajirin, 3. Membuat konstitusi negara. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Dalam rangka mengembangkan amanah sebagai khalifah Allah, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi ataupun barang dagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pada pemerintahan Khulafaul Ar-Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan beliau digantikan oleh 4 orang sahabatnya. Mereka itu dinamakan Khulafaul Rasyidin. Mereka itu diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 1. Sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kekurangan dan kelebihan dalam pembayarannya. Dalam hal ini, beliau pernah berkata kepada Anas, "Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat seekor unta betina berumur 1 tahun, tetapi ia membayarnya dengan unta betina berumur 2 tahun. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menginginkan penggantian kepemimpinan, Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat untuk mencari calon penggantinya. Berdasarkan hasil musyawarah, Umar bin Khattab lah yang terpilih menjadi Khalifah Islam yang kedua. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam, meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, Mesir, serta seluruh wilayah Persia, termasuk Irak. Dengan terjadinya peluasan wilayah yang sangat cepat, Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Basyah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga, sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia,
Oke, yang ketiga, sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Yang keempat yaitu sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat menjadi Khalifah Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti pemberhentian para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib hanya berlangsung selama 6 tahun. Dalam masa itu banyak diwarnai dengan ketidakstabilan politik, diantaranya pemberontakan Talah, Zubair bin Affan, Aisyah yang menuntut ketian Khalifah Utsman bin Affan, permusuhan Bani Umayyah, dan pemberontakan golongan Khawarij atau mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan Hakim pada Perang Siffin. Walaupun di masa pemerintahannya banyak terjadi kekacauan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan kebijakan terbaik yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana Baitul Mal. Bahkan menurut riwayat yang lain, beliau memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahun kepada negara. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi Islam. Kilasan tokoh dan pemikirannya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada pembahasan pertama, perkembangan pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi 3 fase. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam 3 fase tersebut. Yaitu yang fase pertama ada Abu Hanifah. Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Sabit il-Jauti, ahli hukum agama Islam, dilahirkan di Kufah pada 699 Masehi semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah juga merupakan pedagang Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang melaju dan berkembang. Yang kedua itu ada Abu Yusuf. Nama lengkap dari Abu Yusuf adalah Yakub ibnu Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husain al-Khashari. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bajailah, salah satu suku bangsa Arab. Menurut Aish Amalia yang dia kutip dari Abdul Aziz Dahlan, keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Asyar. Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih. Ia mulai belajar fikih pada Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abi Laila 148 Hijriah, seorang ulama dan pejabat hakim Kufah. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau belajar pada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Yang ketiga itu ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang keempat ada Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam. Fase keduanya itu ada Al-Ghazali, Ibnu Tamiyah, Ibnu Khaldun. Untuk yang fase ketiganya itu ada Syekh Waliullah. Kedua Muhammad Iqbal. 5. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut para tokoh. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer ini merupakan buah pikiran dari para ekonom Muslim pada abad ke-20 Masehi. 1. Ekonomi Islam dan The Great Gap. Walaupun pemikiran tentang ekonomi Islam sudah lama menjadi wacana di tengah masyarakat umum, namun ekonomi baru dalam tahap pematangan diri menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Ekonomi baru menjadi satu disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku An Equity into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776. Ekonomi asal Inggris ini memperkenalkan sistem ekonomi riba
atau liberal atau kapitalis untuk menentang sistem ekonomi merkantilisme yang sangat menekankan campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Untuk para tokoh-tokoh pemikiran Islam kontemporer ada yang ke-1 yaitu Abu Ala al-Maududi. Yang keduanya ada Muhammad Bagir Asyadar. Yang ketiganya ada Umar Chapra. Yang keempatnya ada Mojer Kaps. Untuk yang terakhirnya itu perbandingan pemikiran ekonomi ulama-ulama Islam dan tokoh-tokoh ekonomi barat. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu studi pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkan Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Setelah masa tersebut, banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Perjalanan sejarah mengarahkan kepada kita untuk mengetahui bahwa ekonomi Islam telah mengalami kehilangan pengakuan kembali setelah adanya pernyataan para kaum cendekiawan bahwa konsep rumusan ekonomi Islam yang telah digagas para ulama masa keemasan ketika Islam mengalami zaman kemunduran telah dilakukan tindak plagiatisme terhadap banyak segi keilmuannya. Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban di dunia pada umumnya telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Ish Amalia yang dia kutip dari Umar Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun barat memiliki andil dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Untuk penutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari awal sampai akhir. Untuk kesimpulannya yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak adanya Al-Quran dan hadis, yaitu pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi di masa Rasulullah sangat kompleks dan sempurna, meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis-jenis kebijakan, baik pendapatan maupun pengeluaran keuangan di masa Rasulullah lebih terfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti sekarang, bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada pencairan keuntungan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam dikembangkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun pada masa berikutnya, para ekonom muslim mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tentu dengan tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu mohon diizinkan untuk memberikan saran. Demikianlah makalah ini saya buat. Saya menyadari banyaknya kekurangan di dalam penyusunannya. Maka daripada itu, saya meminta maaf dan kami mengharapkan kepada para pendengar maupun penonton, teman-teman dan Bapak dosen untuk memberikan kritik dan saran agar makalah saya ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.